Hari ini kita cerita apa lagi ya? Loh, kan dongeng cerita Rasul Hijrah itu kan belum selesai. Oh iya. Oke. Kita selesaikan cerita hijrahnya Rasul bagian ketiga. Assalamualaikum. Seneng banget Kak Murdi bisa kembali hadir menyapa adik-adik di channel kesayangan Dongeng Bocah. Bagaimana? Sudah siap untuk melanjutkan kisah tentang asal-usul tahun baru Hijriah? Kemarin Kak Murdi udah menceritakan tentang bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar bisa lolos dari kepungan para algojo kafir Quraisy di rumah beliau. Kemudian Abu Bakar dan Rasulullah bertahan 3 hari di dalam gua di Bukit Sur. Nah, kan? Ingat ya? Kita lanjutkan cerita selanjutnya. Rasulullah kan tujuannya ke Yatsrib. Nah, di sana kita pantau dulu keadaannya ini. Ternyata kedatangan Rasulullah itu sudah ditunggu-tunggu, sudah dinanti-nanti oleh penduduk setempat. Orang-orang di sana itu bahkan sampai nunggu lama di terik matahari yang panas, sampai-sampai ada yang kelelahan, kepanasan, terus pulang saking panasnya. Tiba-tiba ada orang Yahudi yang berteriak-teriak dari atas loteng rumahnya karena melihat dari kejauhan kan. Katanya si orang Yahudi ini berteriak-teriak kenceng banget, Bani Qailah, itu kakekmu datang. Langsung saja orang-orang berhamburan keluar dan berteriak-teriak, Rasulullah datang. Tahu nggak adik-adik, para tetua Yatsrib berkata, belum pernah Yatsrib mengalami peristiwa seperti hari ini. Belum pernah terjadi peristiwa sedahsyat ini. Semua orang bergembira, semua hati bersuka cita, seluruh wajah bersinar ceria. Sungguh sebuah perjumpaan yang menggetarkan dan mengharukan. Nah, tahu nggak adik, kenapa orang tua itu ngomong begitu? Karena di Yatsrib itu biasanya mereka itu saling cemberut, saling marah, kesenggol, ngamuk. Tapi hari itu benar-benar berbeda 180 derajat. Itu padahal ya, mereka itu baru ngelihat Rasulullah dan rombongan itu dari kejauhan. Baru ngelihat dari jauh sudah segitu-gitunya. Nah, rombongan Rasulullah itu bergerak dari kejauhan kan. Ada sekitar mungkin 70-an orang ada di situ, semua naik tunggangan, membawa bendera dan berhenti di luar Yatsrib, di luar perbatasan. Kemudian berteduh di bawah pohon-pohon kurma. Di sana juga kan banyak orang lagi nungguin juga. Terus di antara orang-orang itu saling bertanya, yang mana ya Rasulullah ya? Mungkin di antara 2 orang itu ada 2 orang di bawah pohon kurma yang memang mungkin berbeda penampakannya. Tapi yang mana di antara keduanya? Aku nggak tahu. Tapi setelah itu salah satu dari orang yang ditunjuk tadi tampak berdiri kemudian memayungkan kain bajunya supaya orang satunya tidak kepanasan. Dari situlah orang-orang tahu bahwa yang duduk adalah Rasulullah. Nah, terus beberapa orang di Yatsrib itu mendatangi Rasulullah. Selamat datang ya Rasulullah, selamat datang. Salam sejahtera untukmu. Kayak yang di salawat itu mungkin ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya kira-kira seperti itu. Nah, setelah penyambutan tadi menjelang siang, Rasulullah beranjak pergi lagi. Terus diikuti rombongan bergerak ke arah Quba. Dan semua mengikuti beliau. Di Quba, Rasulullah membangun masjid.
Nah, nanti dicari tahu ya, masjid apa ini ya? Kok kayaknya bersejarah banget. Nah, setelah 4 hari di Kuba, itu sekitar hari Jumat siang, Nabi menaiki untanya bersama Abu Bakar. Orang-orang pada berebutan pegang talinya nih, pengen nunggu nganter keberangkatan Rasulullah kan. Dan di hari Jumat menjelang siang itu, maka sholatlah Rasulullah di tengah-tengah lembah Ranuna. Kemudian berkhutbah atau berpidato. Nah, di situ semua orang yang mendengarkan pidato itu tertunduk hikmat, benar-benar meresap apa yang disampaikan Rasulullah. Para wanita mulai menitikkan air matanya. Kemudian wajah-wajah yang menunduk tadi seperti berubah menjadi wajah yang lain dari sebelumnya, tidak dikenali seolah-olah, karena wajahnya menjadi bening dan bersinar, bercahaya. Masya Allah. Kita lanjutkan perjalanannya ya. Habis dari situ lanjut ke arah Madinahnya. Di sana juga sama, terdengar teriakan kebahagiaan di sepanjang jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah datang utusan, telah datang sang utusan. Nah, lalu tali-tali kekang unta itu diturunkan, dan pria-pria yang tadi maju ke depan pada nawari Rasulullah untuk singgah di tempat saya saja, di tempat saya, monggo di tempat saya. Terus kata Rasulullah, biarkan unta ini ada yang menuntun. Aku akan tinggal di mana Allah menempatkanku. Begitu baginda Nabi berkata pada orang-orang di sana. Unta itu akhirnya terdiam di suatu area, di kayak tempat menjemur kurma. Nah, itu tepatnya di depan rumahnya Abu Ayyub Khalid bin Said. Tapi Nabi tidak langsung turun. Dan unta itu kemudian berjalan lagi, tapi talinya kan udah dilepas. Tiba-tiba unta itu menoleh ke belakang dan kembali ke tempat yang tadi. Nah, akhirnya di sana Nabi duduk dan rombongan tadi kan berarti sudah di situ ya. Itu terus untanya itu duduk dan naruh lehernya di bawah, pertanda sudah di situ berhentinya untanya. Lalu Rasulullah turun dan sang punya rumah, tuan rumahnya tadi, Abu Ayyub tadi, tergopoh-gopoh saking bahagianya menyambut Rasulullah. Nggak kebayangkan betapa bahagianya di saat orang-orang pengen disinggahi, ternyata singgahnya di tempatnya Abu Ayyub. Dan itu kehormatan yang luar biasa. Nah, bendera Nabi sudah dikibarkan, sudah pindah nih. Tadinya kan di Mekah, sekarang di Madinah. Bendera pertama yang menandai lahirnya sebuah negara baru dan menjadi simbol perubahan bagi peradaban manusia kelak. Itulah pertanda berubahnya kota Yasrib menjadi Madinah Nabi Al-Munawwarah, atau secara bahasa kita itu tegaknya aturan Nabi yang bercahaya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ceritanya. Begitu ceritanya asal-usul tahun baru Hijriah. Sejak saat itulah kita menandai waktu atau ngomong tahun sebagai tahun Hijrah. Di situ asal muasalnya 1 Hijriah yang pertama. Kita akan kembali lagi dengan kisah-kisah yang lain yang juga menarik dan tidak kalah serunya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, sekalian nyalakan tanda loncengnya, supaya kalau ada cerita baru dari channel Dongeng Bocah, adik-adik langsung dapat pemberitahuannya. Oke? Kang Mudi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.